Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Slide to Door. Gimana obrolan biasa bisa jadi luar biasa. Di sini aku Fiamma Eza akan jadi host hari ini. Tapi aku di sini nggak cuma sendirian nih, aku bersama 3 orang spesial yang tentunya udah rasain pahit manisnya jadi anak ilmu komunikasi selama 2 semester bareng aku. Tanpa berlama-lama langsung aja kita kenalan satu-satu. Oke, kamu Melinda, kenalin diri singkat kamu sama kasih satu kata tentang semester 2 inilah perasaan kamu. Oke, halo guys, sama aku Melinda Saputri. Satu kata ya buat 2 semester sama di komunikasi menurut aku sih menantang, karena kayak semakin kesini tugasnya itu semakin kreatif, tapi seru banget. Oke, yang kedua nih Zizi. Oke Zizi, kenalin diri kamu singkat sama satu kata selama semester 2 kamu. Apa? Halo semuanya, namaku Nurul Aziza. Kalau kata aku sih seru banget ya semester 2. Singkat pada jelas. Bagus, satu kamu. Oke, kegiatan apa nih kesan-kesannya selama semester 2? Halo guys, perkenalkan nama aku Regina Hania. Kalau menurutku sih sangat ambisius sih, karena selama di komunikasi kita tidak hanya mempelajari cara ngomong yang baik. Contohnya kayak dulu tuh kita punya public speaking kan ya. Oh iya. Oleh karena itu, dalam 2 periode ini kita banyak memiliki pengalaman ya kan. Ada yang masuk organisasi kan, ada juga yang mendalam pengetahuan di bidang akademik kan. Nah, menurutku sih itu sangat ada ambisiusnya juga sih. Oke, kan. Tadi ada mantap ya, tadi ada menantang, seru, ambisius. Nah, karena kita udah kenalan satu-satu nih ya, tambah udah lama, jadi kita langsung aja ke topiknya. Oke, pertanyaannya, emang iya anak ilmu komunikasi itu cuma belajar ngomong doang? Menurut kalian gimana ya? Jujur ya, kalau menurut aku sih, kalau belajar ngomong doang itu kayak skill semua orang gak sih? Kayak gak harus anak ilmu komunikasi, pernah dimanapun, bahkan orang yang gak kuliah pun juga bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Cuma kalau di Ilkom tuh kayak kita lebih mendalami, kita belajar gimana strateginya, gimana pesannya tersampaikan dengan jelas gitu ke audiens. Jadi makanya di ilmu komunikasi itu kita ada mata kuliah komunikasi antar budaya, komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, bahkan ada belajar komunikasi psikologi. Iya ya, betul tuh teman-teman. Bener banget, di Ilkom itu ya nggak cuma belajar apa tadi public speaking katanya. Di Ilkom tuh juga kita belajar editing video, terus kayak desain grafis, manajemen media sosial. Jadi tuh kayak bukan cuma mulut doang yang kerja, tapi tuh otak juga harus berpikir. Ya betul guys, jadi kita juga otak terus berpikir tuh. Satu lagi nih teman-teman, yakni psikologi komunikasi. Kalau menurut teman-teman psikologi komunikasi kayak gimana sih? Kayak kita belajar memahami ya, gitu. Ternyata psikologi komunikasi itu menurut komunikasi kita bisa bagaimana cara memahami karakteristik orang, dan juga kita harus peka yang ada dalam diri teman-teman masing-masing kan ya. Dalam komunikasi juga kita bisa mempelajari bagaimana cara kita ngomong yang baik, bagaimana kita bisa bisa menstrategikan lokasi lingkungan kita gitu, menyesuaikan gak sih? Oke, buat teman-teman ya, udah terjawab ya mitosnya anak ilmu komunikasi itu gimana. Oke, karena kita udah terjawab semua satu-satu, kita langsung aja ke topik yang lebih seru lagi, ke slide to the door. Oke, jujur, pas pertama kali kalian masuk jurusan ilmu komunikasi, ada nggak sih kayak momen salah jurusan atau di luar ekspektasi kalian kayak, ih, kok nggak aku banget ya ternyata gitu? Kalau menurutku sih ekspektasiku kalau kita masuk di ranah komunikasi ya, yang masyarakat persepsikan itu kita harus berani ngomong di depan umum, ya nggak sih? Nah, tapi nyatanya kita ada analisis suatu berita, juga kita harus berpikir kritis kan, karena kita itu bidangnya di public relation, di jurnalis yang membutuhkan bakat buat analisis dan kritik. Kalau yang lain kayak gimana? Iya sih, kata aku culture shock yang pertama itu emang kayak, oh ternyata aku di sini harus kritis gitu loh. Iya, kritisnya tuh bener-bener harus di dalam. Itu semua sama dosen itu di push terus kayak kalian harus kritis, Tapi tuh kita nggak tahu apa yang harus ditanya. Iya, sebelum banget kita kayak masih mengawal-ngawal, kita baru masuk semester awal kita masih mengawal. Ini gimana ya caranya? Kita pengen kan buat bisa kritis tuh pengen buat nanya. Iya, tapi kita apa sih itu kayak blank gitu loh. Bukan gitu sih ya.
Jadi kayak mungkin kalau ekspektasinya, aku dulu ngiranya emang bener sih belajar komunikasi itu nanti kita jadi otomatis jadi pinter public speaking, tapi ternyata kita Tapi di ternyata komunikasi itu teorinya banyak juga teori. Wah, itu dari benar-benar yang kayak dari satu matkul itu kayak ribuan teori. Jadi kayak ya Allah, ternyata bukan yang praktek doang, ternyata teorinya juga sangat. Kalau aku sendiri ya, aku ternyata ya memang ilmu komunikasi tuh nggak sampai karena kata-kata doang ya, ternyata lewat foto gitu, memang ya. Waktu masuk dari fokusnya kan penasaran sih di apa di TikTok tuh. Ya tahu kalau misalnya ada fotografi gitu. Cuman nggak tahu kayak misalnya kita foto itu ada maknanya, harus ada ininya tuh agak ini apa gitu kan, kayak ini maknanya apa ya nggak tahu ya kan. Orang cuma foto doang. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Dari kita berempat, siapa yang paling merasa dirinya tuh sebenarnya introvert, tapi masuk jurusan ilmu komunikasi itu dituntut banyak interaksinya gitu. Jelasin gimana? Sebenarnya tuh bukan nyasar sih, tapi kayak lebih penasaran gitu kan. Terus aku dengan yang jiwa-jiwa introvert ini tuh kayak pengen beraniin diri buat jadi extrovert gitu loh. Terus kayak extrovert itu kan juga penting ya, kayak semuanya tuh perlu gitu kan. Jadi disitulah, cuman ya walaupun awalnya kayak deg-degan dulu, terus kayak panas dingin, pasti kalian juga pernah kan? Iya. Terus apa namanya? Jadi sebenarnya justru itu yang bagus kan, maksudnya kayak melatih diri aku buat jadi extrovert. Juga waktu itu momen paling deg-degan tuh kemarin aku disuruh presentasi dadakan kan kita yang politik itu. Itu momen deg-degan yang Pasti panas dingin. iya, apalagi aku orangnya ribet ya ngomongnya, jadi gara-gara itu kata-kata yang mau keluar tuh jadi kurang bagus gitu loh, padahal udah di otak di kepala tuh udah ada, tapi yang keluar jadi nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Iya. Tapi makin lama kita itu diajak buat kata-kataan kita itu makin lama makin pede. Iya. nggak sih? Itu sih, enak kan mau jadi extrovert. Oh ya, pertanyaan ketiga nih, kita kan baru selesai melewati semester 2 nih, pasti kerasa banget kan stigmanya kalau anak ilmu komunikasi itu harus super extrovert. Menurut kalian, pas kita lagi harus kerja kelompok atau presentasi, bener nggak sih kita dipaksa jadi orang lain? Atau ada nggak tips biar tetap bisa survive dan ngerjain dengan nyaman meski kita merasa diri kita bukan tipikal yang outspoken? Kalau kata aku ya jujur, karena menurut aku extrovert itu gak harus yang dia itu jadi pusat perhatian orang-orang. Kayak Rasa keberanian kita tuh udah termasuk sih. mau jadi extrovert. kayak yang mungkin dia bisa menyampaikan apa berkomunikasi dengan baik sih kata aku. Jadi kayak kalau mungkin tipsnya supaya kita bisa survive gitu ya, misalnya presentasi nih, kita mungkin misalnya kita tipikal introvert, kita mungkin bisa sebelum presentasi itu kita menyiapkan materi itu kita lebih dalam supaya apa, supaya nanti pas selanjutnya itu setidaknya kita merasa apa kayak puas karena kita udah berusaha kan, kayak ya udah jadi nggak apa-apa kita lakuin sebisa kita. Terus sama mungkin kita bisa, misalnya kita belum berani tuh buat presentasi di depan, kita bisa ambil bagian lain tuh kayak kita buat PPT, kita nyari materi lah gimana, jadi kayak kita punya kontribusi setidaknya, jangan yang benar-benar nggak ambil peran gitu. Jadi kita tetap belajar gitu perlahan banget. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Banyak orang mikir anak ilmu komunikasi itu pasti jago public speaking ya. Ada nggak momen pas kalian maju presentasi yang bikin situasi kalian tuh pengen menghilang aja gitu, kayak Ada. nervous gitu loh? Kalian ingat nggak ya waktu presentasi bahasa Inggris itu? Ingat banget tahun lalu. Ya itu Malah itu semua kayak itu yang itu lah deg-degan kayak gimana mana itu kita ngomongin bahasa Inggris sih ribet lah kayak ini apa yang harus diomongin, akhirnya kita baca karena kita nggak main. sama aku juga itu bawa teks. Aku coba baca kayak gini. Ya. Tapi habis maju tuh ya tenang sih, cuman kayak karena bahasa Inggris ya jadi kita kayak beban nggak sih, lumayan beban daripada bahasa Indonesia. Itu valid banget sih kalau menurut aku ya, emang kita di Ilkom itu kayak ibaratnya kita ada dikasih menu pilihan makanan yang banyak dan kita bingung mau milih yang mana. Jadi kalau aku pribadi
jangan salah ambil langkah, buru-buru salah ambil langkah. Aku mau kesini, kayak kita kenali dulu kita passionnya mau kemana, kita sukanya di bidang apa. Misalnya kita PR, kita fokus ke PR. Jadi kalau kita di semester awal pokoknya manfaatin waktu, kita cobain apa yang kita suka, apa yang pengen kita Bisa cobain. dicoba. Jadi kumpulin pengalaman dulu intinya. Jadi kayak jangan kita buru-buru nentuin mau ambil kemana gitu. Iya, aku juga kayak gitu, kayak banyakin relasi, Gampang malu dikit gitu ya. kayak dulu kayak apa ya, jangan malu-malu lah, intinya kayak ini tuh bekal buat kita besok, mumpung ada waktu kita luangin waktu buat cari-cari Atur prioritas, misalnya dalam kampus kita mau ikut 2 organisasi. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan di luar kampus itu, kita juga misalnya kita tertarik juga nih, kalau aku kan gitu ya, aku jadi menyesuaikan nanti di dalam kampus aku 2, nanti di luar juga aku ikut, jadi kayak nggak semuanya dalam kampus, jadi relasi kita itu bisa banyak gitu. Karena networking itu sangat diperlukan untuk kita besok ke dunia kerja. kamu mana? Kalau menurutku sih semester ini kita lebih fokuskan ke pembentangan passion kita sih, ya nggak sih? Kalau gitu. Membangun sosial, branding diri. Iya. Juga kita kayaknya lebih utamakan relasi ke teman-teman, kita harus banyak relasi, tapi di garis bawahi kita harus punya relasi yang positif, karena kan di ranah kuliah itu belum tentu semuanya positif semua kan. Nah, kita harus seleksi diri. Harus pintar itu ya, kayak jangan Jadi sampai pilih kita terbawa arus. Ya, memang kuliah itu Banyak kayak pergaulan tuh penting. Kayak ombak laut ya, kita harus hati-hati, pilih dulu, jangan terbawa arus. Oke, benteng diri. bangun benteng diri. Oke, ini sudah selesai kita tanya-tanya sama Diskusi sih. ya diskusi. Bukan tanya-tanya dan kita kayak memberikan perspektif kita Memberi masing-masing. himbauan kepada maba-maba yang mau Nggak perlu berpikir kalau komunikasi itu public speaking aja, jadi ada gambaran gitu. Ternyata banyak ya. Bahkan kita, oh iya, satu lagi kita besok di semester 3 itu kita bakal ada project bikin film tuh guys. Wah, iya itu. Jadi inilah apa dari perspektif kita masing-masing ya, dari buat kalian yang masih tanya-tanya tuh. Kamu kayak gimana? Iya, kayak gitu tadi. Oke, sekian dari kita semua. Terima kasih buat kalian yang menonton video kita nih ya. siapapun itu ya, tidak melihat kayak kamu ini seperti ini, enggak, siapapun itu.